Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam beraktivitas, serta diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk belajar dan menyerap ilmu-ilmu untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita dilancarkan dalam menuntut ilmu, serta diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita selesai berdoa, marilah kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang pembelajaran ketujuh, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, beriman kepada malaikat Allah ini merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 itu, yang pertama kita beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Nah, itu rukun iman yang 6 yang wajib kita yakini. Nah, untuk pembelajaran sekarang kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat. Nah, sebelum kita membahas beriman kepada malaikat, kita harus mengetahui dulu apa arti dari iman. Iman secara bahasa artinya itu percaya. Sedangkan iman kepada malaikat itu artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Nah, dan rukun iman ini juga, iman kepada malaikat ini adalah merupakan rukun iman yang kedua, yaitu setelah beriman kepada Allah. Nah, setelah kita mengetahui arti iman secara bahasa dan iman kepada malaikat, marilah kita mengetahui makna iman kepada malaikat itu apa saja. Makna iman kepada malaikat itu ada 3. 1. Meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat, ya, yaitu malaikat itu makhluk gaib, jadi tidak bisa dilihat. Tapi kita harus meyakini dalam hati bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Nah, jadi makna iman yang kedua itu, kita meyakini bahwa malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Dan yang ketiga, kita meyakini bahwa malaikat mempunyai sifat khusus, yaitu sifat khusus malaikat 1. Selalu patuh kepada perintah Allah. Yang kedua, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Yang ketiga, tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, tidak berjenis kelamin. Dan yang kelima, memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, sifat-sifat malaikat. Sekarang kita setelah mengetahui makna dari beriman kepada malaikat, kita harus mengetahui sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat itu, yang pertama, malaikat merupakan makhluk gaib. Gaib itu tidak bisa dilihat. Yang kedua, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kalau manusia itu diciptakan dari tanah, jin, iblis itu diciptakan dari api,
Nah, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Yang ketiga, malaikat itu selalu taat kepada Allah. Tidak pernah membangkang. Yang keempat, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Tidak ada malaikat laki-laki maupun malaikat perempuan. Terus, malaikat itu dapat berubah wujud. Yang keenam, malaikat mampu menjalankan segala tugas dari Allah. Dan yang terakhir, ketujuh, malaikat selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Tasbih itu adalah mensucikan Allah. Tasbih itu bacaannya Subhanallah. Nah, jadi Bapak ulangi lagi, sifat-sifat malaikat itu ada 7. 1. Malaikat merupakan makhluk gaib. Arti gaib itu tidak bisa dilihat secara langsung menggunakan mata. Yang kedua, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Yang ketiga, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, malaikat itu tidak berjenis kelamin. Jadi tidak ada malaikat perempuan atau malaikat laki-laki. Yang kelima, malaikat dapat berubah wujud. Yang keenam, malaikat mampu menjalankan segala tugas dari Allah. Dan yang ketujuh, malaikat selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Nah, setelah kita mengetahui ciri khas atau sifat-sifat malaikat, antara manusia dan malaikat ada sisi persamaannya, yaitu manusia dan malaikat itu sama. Yang pertama, sama-sama makhluk Allah. Yang kedua, persamaannya sama-sama berkewajiban menyembah Allah. Dan yang ketiga, sama-sama memiliki akal. Nah, perbedaan antara manusia dan malaikat itu satu. Manusia itu diciptakan dari tanah, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Yang kedua, manusia itu berjenis kelamin, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, sedangkan malaikat tidak berjenis kelamin. Yang ketiga, manusia itu memiliki nafsu, memiliki keinginan, sedangkan malaikat itu tidak memiliki nafsu atau keinginan. Yang keempat, manusia itu bisa dilihat karena manusia itu adalah makhluk kasar, sedangkan malaikat tidak bisa dilihat, makhluk halus atau makhluk gaib. Yang kelima, akalnya bersifat dinamis kalau manusia itu, sedangkan malaikat akalnya bersifat statis. Dan yang keenam, manusia itu tidak terjaga dari dosa. Jadi sedangkan malaikat itu terjaga dari perilaku dosa. Jadi perbedaan manusia dan malaikat itu ada 6. Silahkan ini dihafalkan. Nah, malaikat yang wajib diketahui sebagai seorang muslim yaitu ada 10, sedangkan jumlah keseluruhan malaikat itu tidak terbatas atau tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Tapi yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim yaitu ada 10. Yang pertama, Jibril bertugas menurunkan wahyu. Yang kedua, Mikail yang bertugas menurunkan rezeki atau hujan. Yang ketiga, Israfil bertugas meniup sangkakala sebagai tanda hari kiamat. Yang keempat, Ijrail bertugas mencabut nyawa. Yang kelima dan keenam, Munkar dan Nakir bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Yang ketujuh,
Rokib bertugas mencatat amal perbuatan. 8. Atid bertugas mencatat amal perbuatan buruk. Nah, kalau rokib bertugas mencatat amal perbuatan baik. Sedangkan atid bertugas mencatat amal perbuatan buruk. Ke-9, Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Ini adalah 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Nah, untuk mempermudah kita mengetahui malaikat dan tugasnya, ada nadomnya. Mari kita sama-sama bernyanyi. Rejeng wajib diimankeun aya malaikat pangeran seueurna taya wilangan nu 10 pek apalkeun. Jibril anu kahijina tukang nurunkeun wahyuna, Mikail nu kaduana tukang ngaturna hujanna, Israfil nu katiluna tukang niupna songsongna, Ijrail nu kaopatna tukang nyabutan nyawana, Raqib anu kalimana tukang nuliskeun hadena, Atid anu kagenepna tukang nuliskeun gorengna, Katujuh jeung kadalapan mungkar nakir tukang narosan, Kajalma ti pakuburan sadayana katarosan, Ridwan anu kasalapan juru kunci sawargana, Malik nu kasapuluhna juru kunci narakana. Nah, itu nadomnya. Silahkan dihafalkan agar cepat atau mudah cara menghafalnya. Nah, setelah kita menghafal 10 malaikat beserta nadomnya, silahkan itu dipelajari lagi, dihafalkan lagi, dinyanyikan, dinadomkan seperti tadi agar lebih memahami. Selanjutnya, menerima keadaan malaikat Allah. Seperti apa menerima keadaan malaikat Allah itu? Yaitu ciri kita menerima keadaan malaikat Allah, 1. Senantiasa takut dan ingat kepada Allah, sehingga selalu berhati-hati dalam berperilaku sehari-hari karena kita yakin ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Jadi kita senantiasa takut dan ingat kepada Allah. Jadi kita dalam berperilaku sehari-hari itu selalu berhati-hati. Karena kita meyakini ada malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Yang kedua, meningkatkan kepedulian terhadap sesama teman. Yang ketiga, berperilaku yang baik di lingkungan. Yang keempat, selalu berusaha untuk memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Yang kelima, gemar melakukan perbuatan yang baik, sehingga didoakan para malaikat, yaitu menuntut ilmu yang sedang kita lakukan saat ini, tidur dalam keadaan suci, yaitu sebelum tidur kita berwudu terlebih dahulu, berdoa, kemudian tidur, serta sop paling depan ketika berjamaah. Itu adalah ciri kegiatan yang didoakan oleh para malaikat.
Kemudian, perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Jadi, seseorang apabila beriman kepada malaikat, maka akan memperlihatkan perilaku seperti ini. Salah satunya yaitu, 1. Gemar bersedekah dan peduli terhadap sesama. Jadi, suka sekali bersedekah, ciri orang beriman kepada malaikat. Karena tahu seluruh amal perbuatan itu dicatat oleh para malaikat. Yang kedua, gemar dan senang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu orang yang perilakunya mencerminkan beriman kepada malaikat, maka akan tergambar dalam kesehariannya itu suka, senang menjalankan perintah Allah. Seperti sholat, mengaji, belajar, patuh pada orang tua, patuh pada guru, dan perintah-perintah yang Allah sudah perintahkan, serta menjauhi segala larangannya. Contohnya berbohong, malas belajar, dan sebagainya, yaitu perilaku-perilaku jelek dan dilarang oleh Allah. Orang yang beriman itu pasti menjauhi semua perilaku-perilaku yang jelek. Nah, terakhir, yaitu apa hikmah beriman kepada malaikat? Hikmah beriman kepada malaikat itu ada 5. 1. Hikmahnya itu kita meningkatkan keimanan kepada Allah, mengingat bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah. Yang kedua, hikmahnya itu beriman kepada malaikat. Yang kedua, membentuk jiwa seorang muslim yang beriman kepada Allah. Yang ketiga, mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati karena setiap perbuatannya diawasi malaikat Allah. Yang keempat, mendorong manusia untuk selalu berlaku baik karena semua perbuatannya dicatat para malaikat. Dan yang terakhir, menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Ini merupakan hikmah dari beriman kepada malaikat. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak. Silahkan dipelajari lagi agar lebih hafal, agar lebih mengerti dan lebih paham. Sehingga ketika kita sudah paham, maka kita harus melaksanakan hikmah atau melaksanakan ciri orang yang beriman kepada malaikat yang tadi sudah Bapak sebutkan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.